Selamat pagi teman-teman. Memberikan makanan dari unsur nabati ya. Apa saja itu unsur nabati? Jadi unsur nabati itu seperti sawi, wortel, toge, singkong, ubi jalar, jagung muda, dan daun ketela atau ketela pohon dan lain sebagainya ya, terserah kalian. Nah, untuk yang tidak bisa tenggelam bisa kamu rebus dahulu teman-teman, dan dipotong atau diiris tipis-tipis. Kenapa? Agar lobster kamu mudah untuk memakannya. Jadi misalkan kalian pakai jagung nih. Nah, jagung itu kalau kalian potong, kalian iris-iris, lalu kalian masukkan ke air, itu pasti mengambang. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah merebus terlebih dahulu sekitar 3 menit sampai 5 menit saja, itu sudah cukup. Nah, seperti yang kita ketahui ya, tumbuhan dan umbi-umbian ini memiliki kandungan yang bagus untuk pertumbuhan lobster. Jadi seperti wortel, toge, singkong itu sudah sangat banyak vitaminnya ya untuk lobster air tawar. Gitu. Lalu yang kedua, nah, tanaman air. Lobster air tawar juga doyan dengan tanaman air. Seperti apa? Seperti video ini. Nah, di video ini kolam saya banyak sekali ada tanaman tumbuhan air ya. Namanya itu adalah apu-apu atau Pristia styrotes atau yang dinamakan kapu-kapu kalau di Indonesia. Nah, tumbuhan ini asli dari Amerika Latin ya, Amerika Selatan. Jadi tumbuhan ini banyak ditemukan di Amerika Selatan, lalu ada di Asia Tenggara juga. Tapi yang asli tumbuhan ini asalnya dari Amerika Latin. Saya pakai apu-apu. Kenapa saya pakai apu-apu? Apu-apu ini bukan hanya untuk jadi makanan tambahan ya untuk lobster tawar, tapi juga untuk media bersembunyi lobster juga bisa, atau jadi media pelindung dari sinar matahari yang berlebih dan mengandung dan bisa menyerap zat-zat amonia dalam kolam kalian. Kayak gitu teman-teman, dan banyak lagi. Lalu yang kedua itu eceng gondok ya, tanaman air ya. Kita masih membahas tanaman air. Yang kedua adalah eceng gondok. Ketiga ada selada air dan tanaman air lainnya. Untuk mendapatkan tanaman ini menurut saya cukup mudah ya. Kalian bisa cari di sungai-sungai kalau untuk eceng gondok atau selada air. Tapi kalau untuk apu-apu, karena tanaman ini jenis tanaman hias, tumbuhan
tanaman tumbuhan hias juga di kolam, kalian harus order dulu. Kalau kalian misalkan kesulitan untuk order tanaman apu-apu, kalian bisa order di saya ya. Bisa chat admin sebagai berikut ini. Nah, karena suka makan tanaman air ya, jangan masukkan lobster ini di wadah aquascape yang ada tanaman airnya, nanti malah habis dimakan semua ya. Jadi cukup di kolam terpal atau kolam semen kalian. Lalu yang ketiga ya, saya pakai daging. Wah, lobster air tawar suka daging ya. Tunggu dulu, daging apa dulu untuk yang dimakan lobster? Jadi selain dari unsur tumbuhan, lobster juga menyukai tanaman yang dari daging. Seperti apa itu mas contohnya? Nah, contohnya seperti kutu air, jentik nyamuk, cacing darah, keong mas, cacing tanah, udang, ikan mati, dan lain sebagainya. Hampir semua daging bisa kamu berikan ke lobster kamu. Namun untuk ukuran dagingnya ya besar sebagai dipotong kecil-kecil dahulu ya teman-teman. Jangan langsung dimasukkan, nanti lobsternya juga kesusahan. Nah, yang keempat nih, yang terakhir ya. Yang terakhir saya pakai pakan buatan. Apa itu pakan buatan? Yaitu pelet tenggelam tinggi protein. Nah, ada juga ya pakan buatan khusus untuk lobster tawar ini. Bentuknya seperti pelet ikan hias pada umumnya. Namun disarankan dalam memberikan makanan untuk lobster jangan satu jenis saja teman-teman, bergantian dari tumbuhan, daging, atau pelet. Hal ini dimaksudkan agar lobster tidak bosan dengan satu jenis makanan saja. Nah, kenapa saya pakai pelet? Terkadang saya kan juga punya aktivitas lainnya yang karena kesibukan itu saya mungkin sehari hanya memberikan pakan satu kali, bahkan ya saya memberikan makan itu sore atau malam hari ketika saya sibuk bekerja. Nah, kalau misalkan kru saya insya Allah bisa ya memberikan makan pelet pada pagi hari dan sore harinya pakai pakan hewani atau nabati. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya memberikan makan itu minimal satu kali sehari gitu teman-teman. Kalau baiknya ya 2 kali sehari, 25% pagi hari dan 75% malam hari. Kenapa 75% malam hari? Karena lobster air tawar itu hewan yang aktivitasnya pada malam hari ya. Mereka lebih aktif untuk jalan-jalan ke keliling kolamnya. Jadi untuk malam hari mereka sangat aktif. Maka dari itu kita harus memberikan lebih banyak makanan, 75% pada malam hari. Nah, sepertinya sudah cukup ya saya membahas makanan apa saja untuk lobster air tawar yang harus kita berikan. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya agar notifikasi masuk ke pemberitahuan kalian jika saya mau mengupload video-video terbaru tentang lobster air tawar tentunya. Jadi jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan, jangan lupa di-share. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara teman kalian di rumah. Oke, akhir kata selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye. Salam capit.